Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat ketua dan pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kaji kita pada malam hari ini, marilah dengan sesama kita memanjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini tetap keluarga di rumah, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Al-Kautsar yang hari ini sedang sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Menghantarkan doa itu, marilah kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah wa la tasluq waqtana za'imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna washfi' mardana wa sahih asanana wa qawi a'malana wa hdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali bertemu, bermuajahah di Masjid Al-Kautsar yang kita muliakan ini. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih atas pilihan Bapak dan Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya doakan sebagaimana doa kita tadi, semuanya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan melanjutkan kajian mengenai ilmu fikih pada halaman 122, pasal yang kedua ya. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Aslun wa syaraitu wujudil jizyati khamsatu khisalin wujud wal aqdu wal ru'yah wal ru'yatu wa ayyakuna min ahli kitab aw ma lahu subhat kitab wa yajuzu an yashtariqa alaihi
جاء المؤمن سيادة وأن تجري عليهم أحكام الإسلام وأن لا يدخلوا دين الإسلام إلا بخير وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين ويغرقون بالمسير ديار ويشهد السنن ويمنعون من ركوب الخير. Ya, bagus. Ibu dan bapak sekalian, kita simak apa maknanya, bagaimana pahamnya, seperti apa maksudnya. Malam ini kita akan belajar hal ihwal mengenai jizyah. Jizyah kalau bahasa yang lebih mudah dipahami pajak. Jadi ada zakat, ada pajak. Dalam sistem hukum Islam, mereka yang bukan muslim itu dikenai jizyah. Jadi misalnya di Madinah, orang yang bukan muslim, Yahudi, Nasrani, gitu, Majusi, itu mereka dikenai jizyah. Sebaliknya, atau sementara orang-orang yang muslim dikenai zakat bagi yang memenuhi syarat. Nah, ini sistem hukum Islam. Kalau sistem hukum di Indonesia, baik muslim maupun non-muslim kena pajak. Jadi beda. Baik, sekarang kita lihat. Faslun ini suatu fasal. Fasal adalah bagian dari bab. Bab bagian dari kitab. Wa syaraitu wujubil jizyah khamsu khisalin. Dan syarat-syarat wajib dikenakan upeti atau jizyah atau pajak ada 5 macam. Jadi orang bisa dikenai kewajiban membayar pajak kalau 5 hal ini terpenuhi. Yang pertama, al-bulugh. Orang itu harus sudah baligh. Baligh itu sudah cukup umur. Kalau laki-laki sudah ihtilam, sudah mimpi. Kalau perempuan sudah haid. Yang pertama itu baligh. Artinya anak kecil, bayi, mereka yang belum balik tidak kena pajak, tidak kena jizyah. Yang kedua, wal aqlu. Orang yang dikenai jizyah itu harus orang yang berakal. Artinya orang gila nggak kena pajak. Orang yang akalnya tidak normal tidak dikenai kewajiban menunaikan zakat atau pajak. Yang ketiga, wal hurriyah. Mereka yang dalam status merdeka. Seperti Bapak Ibu sudah tahu, di banyak negara dulu di Timur Tengah, bahkan sekarang masih ada sistem perbudakan. Nah, mereka yang berstatus budak tidak dikenai pajak. Tapi kalau orang merdeka sudah balik, berakal sehat, itu dia merdeka kena pajak. Yang keempat, wadzukuriyah. Yang dikenai jizyah itu adalah laki-laki. Jadi perempuan nggak kena pajak, nggak kena jizyah. Dan yang kelima, ini yang paling membedakan dengan yang lain, wa yakuna min ahlil kitab. Dan harus ada orang itu dari golongan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Ahli kitab adalah mereka yang termasuk Yahudi Nasrani. Siapa saja orang Yahudi Nasrani itu tinggal di wilayah hukum Islam itu. Kemudian syarat 1, 2, dan 3 sudah dipenuhi, maka dia kena zakat, kena jizyah. Tetapi oleh penulis kitab ini diperluas, bukan cuma Yahudi Nasrani, au mimman lahu syubhatu kitabin, atau dari orang-orang yang mempunyai kitab, katanya yang tidak jelas kitabnya. Kalau pakai bahasa yang lebih gampang, mereka yang berstatus
bukan Yahudi Nasrani, juga bukan Islam seperti Majusi, Zoroaster, orang-orang yang nyembah matahari, orang-orang yang musyrik, yang kafir, itu kena pajak. Jelas ya? Itu bedanya sistem jizyah dengan sistem pajak yang ada di Indonesia. Bedanya lagi tadi, kalau yang dikenai pajak dalam sistem Islam harus mereka yang memang dzukuriah, laki-laki. Kalau perempuan nggak kena pajak. Baik, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita menelusuri kenapa kok mesti bayar jizyah gitu. Atau dalam bahasa yang lebih gampang, kenapa mesti bayar pajak. Bedanya pajak dengan zakat, kalau zakat itu dorongannya karena iman. Kalau zakat, pajak gitu. Ini orang mukmin. Kalau ini non muslim. Non muslim siapa? Bisa Yahudi, bisa Nasrani, bisa Majusi, bisa kafir, bisa Zoroaster, bisa musyrikin lain. Yang kedua, zakat itu motif utamanya adalah iman. Karena iman atau karena kewajiban keagamaan. Orang bayar zakat karena kewajiban agama, sudah memenuhi syarat. Sementara pajak ini karena kesadaran bernegara. Beda ini. Jadi kalau pajak karena saya warga negara, saya mesti bertanggung jawab dong. Gitu. Saya mesti punya rasa memiliki dengan negara saya. Gitu. Maka saya mau bayar pajak. Yang kedua, yang ketiga, kalau zakat sudah jelas distribusinya, pendistribusiannya jelas dalam Quran. Ada 8 aspek: fakir, miskin, mu'alaf, barimin, fisabilillah, ibnu sabil. Ada 8 macam. Tapi kalau pajak ini untuk kepentingan kenegaraan. Jadi beda gitu ya. Kenegaraan misalnya betul ya, bikin jalan, kemudian keperluan yang fasilitas masyarakat banyak gitu. Jadi beda gitu. Kalau ini zakat, kalau dibayar dapat pahala, ada balasan Allah. Hal ini ya, kalau dia bayar zakat, dia termasuk orang yang taat bernegara. Dia bayar pajak, taat bernegara ya. Jadi beda gitu. Bedanya antara lain di dalam sistem hukum Islam, tapi dalam sistem hukum nasional, hukum positif berbagai Indonesia, berlaku di Indonesia, pajak dan zakat itu berlaku baik orang Islam, kalau yang ini ya, kalau zakat, kalau pajak Islam bukan Islam tidak kena pajak. Cuma ada peraturan bersama dulu ya, yang saya pernah ingat itu ya, bahwa kalau orang sudah bayar zakat, dia bisa dikurangi pajaknya. Kalau bayar zakat 3 rupiah, kewajiban pajaknya 10 rupiah, nah dia tinggal ngajukan pemotongan yang dia bayar untuk pajak 7 rupiah.
Jadi ada semacam keringanan. Jadi nggak double counting. Ada unsur keadilan. Ya kira-kira gambarannya kayak gini. Kalau orang Islam misalnya, orang Islam di Indonesia, dia sudah bayar zakat, dia dibayar pajak, berpahala nggak gitu? Kan gitu persoalannya. Kalau niatnya karena Allah dalam rangka muamalah bainan nas, dapat pahala dia. Makanya niat itu jadi menentukan amal. Kalau niatnya karena Allah, maka amalnya bernilai ibadah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya tiap-tiap orang itu dinilai karena nawa itunya. Kalau dia nawa itu bayar pajak ini karena Allah, maka jadi ibadah. Saya mesti berbagi nih kepada masyarakat kita, bangsa kita nih. Ya ikut-ikutlah cawe-cawe ya, gitu. Ya orang pasang aspal jalanan, kita ikut gitu. Walaupun cuma sedikit nilainya, tapi ikut serta, ada partisipasi gitu sifatnya. Terus kalau sanksinya apa nih? Kalau orang nggak bayar pajak, ada sanksi-sanksi tertentu sesuai undang-undang perpajakan di Indonesia ya. Kalau nggak bayar zakat, sanksinya Allah nanti di akhirat. Di dunia tentu dosa, di akhirat tentu lebih susah lagi. Kalau orang nggak bayar pajak, ya nanti kelihatan gitu. Ya. Kalau dia tokoh atau pejabat nggak bayar pajak, nanti waktu mau dipilih lagi nanti jadi diungkap gitu. Bayar pajak nih. Gitu. Jadi sanksinya dunia. Kalau pakai bahasanya ini sanksinya akhirat. Kalau ini sanksinya dunia. Baik. Wa aqallul jizyah. Nah, jadi mesti kita lihat kitab ini kapan bikinnya. Kitab klasik, kitab lama di Baghdad oleh Imam Abu Suja abad 3 Hijriah, Judul Ahbar. Sekarang sudah 1400-an kan? Jadi sudah 11 abad, 12 abad yang lalu. Wa aqallul jizyah dinarun, dan yang paling sedikitnya pengembalian upeti atau pajak itu ialah 1 dinar. Itu pun fi kulli haulin, pada tiap-tiap tahun, gitu. 1 tahun 1 dinar, gitu. 1 dinar zaman dulu, gitu. Jadi mesti ada konversi sekarang ini, gitu. Apakah masih berlaku 1 dinar untuk tahun-tahun sekarang? Tentu ada penyesuaian, nanti akan ada penetapan hukum yang lebih efektif. Jadi kita asal tahu aja. Wa yuqadu katanya. Jadi paling sedikit bayar jizyah itu 1 dinar per tahun. Wa yuqadu minal mutawassit dinarani. Dan diambil dari orang-orang menengah. Jadi ada kelasnya tuh, bayar pajak tuh di Indonesia ada kelasnya. Kelas menengah itu 2 dinar. Wa minal musir, adapun katanya untuk orang-orang kaya 4 dinar, 4 dananir, 4 dinar. Jadi ada kelasnya tuh. Besaran pajak, isi sama kumis ya. Besaran pajak. Nah, ada klasifikasi. Satu, kalangan bawah, the lower society. Jadi kalangan bawah. Ini 1 dinar per tahun. Yang kedua, kalangan menengah.
2 dinar per tahun. Yang ketiga, kalangan atas, al-musir, orang kaya. Kaya. Sultan. Bukan 3 dinar atau 4 dinar, lompat ya. Tidak ada klasifikasinya, tidak ada penentuannya. Nah, apakah sekarang masih berlaku? Ada konversi sekarang, disesuaikan dengan zamannya gitu. Jadi ini dulu gitu. Sekarang kalau kelas bawah bayar 1 dinar, tentu ada konversi sekarang. Gitu seterusnya. Yang pasti ada pembedaan tarif gitu. Kalau tarif golongan bawah, golongan ini rendah. Kalau golongan menengah, ya menengah. Golongan atas lebih tinggi, 2 kali lipat dari menengah. Nah, sekarang wayajuzu, dan boleh katanya imam itu kepala negara gitu. Jadi sistem hukum Islam itu kalau disebut imam, kepala negara. Wayajuzu ayyastaritu alaihim mudiyafah fadlan an miqdar jizyah. Dan boleh imam katanya menentukan syarat kepada mereka, memberikan jamuan kepada muslimin yang melewati mereka an miqdar jizyah, yang lebih dari ukuran pembayaran upeti. Jadi negara diberikan keleluasaan untuk menambah atau mengurangi pajak itu. Misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan orang-orang muslimin, itu bisa saja orang-orang kaya yang berasal dari orang-orang bukan Islam, menurut ahli kitab itu dikenain pajak yang lebih gede dikit gitu. Itu haknya negara gitu. Jadi imam kepala negara boleh katanya menentukan itu. Tujuannya apa? Mensejahterakan masyarakat gitu. Memberikan kesejahteraan yang merata gitu. Jangan orang kaya aja yang bisa menikmati hidup, orang-orang yang nggak punya juga mesti kasih dong gitu. Gitu katanya. Wa yatadammanu aqdul jizyah arba'ata asya. Dan mengandung akad jizyah. Akad tuh ikatan, perikatan pada 4 perkara. Jadi perjanjian pembayaran pajak itu mesti mengandung 4 hal ini. Yang satu katanya ayyadul jizyah, harus mereka membayar jizyah itu, jadi wajib. Setiap orang yang sudah ditetapkan bukan muslim, dia bukan muslim, mungkin Yahudi, mungkin Nasrani, mungkin Majusi atau musyrik atau kafir, dia mesti bayar jizyah, mesti bayar pajak. Kalau enggak, mesti dikasih sanksi. Wa antajri alaihim ahkamul Islam, harus berjalan kepada mereka hukum Islam. Artinya orang yang salah dihukum, orang yang benar dilindungi. Bisa tangkap kan? Jadi orang yang bukan Islam kalau tinggal di wilayah hukum Islam, kalau dia salah mesti dihukum. Misalnya orang bukan Islam nyuri, mesti dihukum gitu. Karena apa? Kalau nggak dihukum nggak adil dong gitu. Jadi hukum itu berlaku bagi orang Islam maupun orang bukan Islam, gitu katanya. Orang bukan Islam membunuh ya mesti dihukum gitu. Gitu. Wa alla yadhkuru dinal Islam illa bi khair. Yang ketiga, tidak boleh mereka menceritakan tentang agama Islam kecuali yang dengan katanya kebaikannya. Jadi orang-orang bukan Islam kalau menceritakan bagaimana Islam, dia mesti cerita yang bagus-bagus saja. Nggak boleh membuka aib orang Islam. Bisa tangkap kan? Jadi nggak boleh dia menceritakan kepada orang lain, negara lain, bangsa lain, kalau di negara kami orang Islam begini-begini, nggak boleh. Itu tuh ngajarin tuh. Kalau zaman sekarang kalau kita berada di luar negeri, kita nggak boleh nembak orang dalam negeri gitu. Kan banyak tuh orang yang betul pas di luar negeri diwawancarai wartawan tuh ngomongnya yang maki-maki orang Indonesia.
Kita nggak boleh. Dalam hukum Islam nggak boleh. Dia mesti punya rasa persaudaraan. Meskipun dia bukan Islam, dia mesti menganggap bahwa orang yang Islam itu saudara mereka. Gitu. Jadi mesti punya kaitannya dengan ahli kitab. Ahli kitab atau yang non muslim harus punya semangat persaudaraan. Apa itu semangat persaudaraan? Ukhuwah. Ada 3 ukhuwah itu. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah, bapak dengan saya, ibu dengan saya, ini ukhuwah Islamiyah, kita saudara, ada ikatan sama-sama muslim. Tapi ada ukhuwah wataniyah, kebangsaan. Nah, orang yang bukan Islam, yang Yahudi atau Nasrani, dia mesti punya ukhuwah ini nih. Nggak boleh ngejelek-jelekan orang Islam, nggak boleh maki-maki orang Islam. Kenapa? Biar dia Islam, saya orang itu bukan Islam, orang Islam saudara saya, katanya gitu kan, sama-sama watonnya, sama watonnya sama negaranya. Dan yang ketiga ukhuwah insaniyah, ukhuwah persaudaraan karena kemanusiaan. Makanya dibikin aturan dalam hukum Islam, tak boleh dia non muslim itu menceritakan agama Islam yang jelek-jelek. Mesti yang khair, yang bagus-bagus. Di negara kami misalnya gitu, muslimnya rukun, guyup misalnya begitu. Yang keempat, wa alla yaf'alu ma fihi darar 'alal muslimin. Dan tidak boleh mereka mengerjakan apa-apa yang ada padanya merugikan kepada kaum muslimin. Enggak boleh. Jadi orang bukan Islam enggak boleh merugikan orang Islam. Enggak boleh membuat mudarat gitu. Jadi diatur. Anda boleh tinggal di negara dengan sistem hukum Islam, tapi Anda harus menghargai orang Islam. Gak boleh nyakitin, gak boleh merusak, gak boleh mengganggu, gak boleh mengambil harta orang Islam. Gitu katanya. Jadi karena ikatan persaudaraan itu, maka tidak boleh menzalimi. Karena bersaudara, maka tidak boleh menzalimi. Yang ahli kitab ya, ini tidak boleh menzalimi yang muslim. Gak boleh zalim. Zalim terhadap hartanya, zalim terhadap nyawanya, darahnya, gak boleh. Mesti ada semangat bersaudara. Kita misalnya di satu villa, ada yang bukan Islam kan? Ada. Dia gak boleh nyakitin orang Islam. Sebaliknya kita juga nggak boleh nyakitin mereka, gitu. Kita mesti menghargai mereka sebagai bagian dari kehidupan berbangsa. Nah, kita juga mesti menghargai orang Islam sebagai sesama anak bangsa. Gitu. Ini hukum Islam. Gitu. Kenapa ada begini ya? Karena tadi ini semua orang mesti bersaudara. Nggak bisa, ini bukan Islam nih. Kita bakar aja rumahnya, nggak boleh. Takut polisi ntar kita. Sebaliknya yang bukan Islam, misalnya, nggak boleh dia sewenang-wenang terhadap orang Islam. Nggak boleh, tidak boleh menzalimi. Kenapa? Itu pertanyaannya. Kenapa orang nggak boleh menzalimi? Karena Islam mengedepankan pentingnya al-adlu, keadilan. Nggak boleh zalim. Kenapa nggak boleh zalim? Karena agama Islam itu sangat mengedepankan pentingnya hidup adil. Kalau sama kita
sama diri kita bisa baik, sama orang lain mesti baik juga dong. Nggak ada dendam, nggak ada musuhan, nggak boleh. Hidup rukun, hidup guyup, hidup saling menghargai, hidup saling menghormati. Gitu. Bahwa kemudian beda keyakinannya, agama ngasih panduan. Lakum dinukum waliyadin. Gitu. Jelas sekali. Wa yurafuna katanya bilufsil ghiyab, dan diketahui mereka itu dengan memakai pakaian yang berbeda. Wasuddi zunar, dan memakai ikat pinggang. Jadi untuk membedakan mana muslim dan muslim, yang bukan muslim, kadang-kadang pakaiannya dibedain gitu. Ada pakai ikat pinggang. Wa yumna'una min rukubil khayl, dan harus dilarang mereka itu dari menaiki kuda atau kendaraan yang mewah. Jadi orang bukan Islam kalau tinggal di lingkungan muslimin nggak boleh pakai kendaraan yang mewah, karena akan menyakiti perasaan orang Islam. Ya, rukubil khayl itu kendaraan kuda gitu. Kuda mahal kalau di sana, Pak. Ya, beda dengan unta gitu. Jadi ada aturan yang mengikat supaya perasaan orang Islam itu terjaga. Saya nggak tahu di Indonesia ada nggak. Masih banyak orang pakai Lamborghini, gitu, pakai. Jadi nggak boleh orang yang bukan Muslim kalau berada di lingkungan negara dengan sistem hukum Islam pakai kendaraan yang mewah yang melukai hati orang-orang Muslim yang kebanyakan. Jadi mesti ngerem gitu. Meskipun duitnya banyak, dia bisa beli itu, tapi jangan dong melukai hati orang. Kayak gitu. Nah, sekali lagi kitab kita ini, kitab muamalah ini dengan sistem hukum Islam. Sehingga ketika harus dipraktekkan, kalau mau dipraktekkan, ya mesti dirubah dulu sistem hukum yang di Indonesia ini. Seperti Bapak Ibu sudah tahu, sistem hukum di Indonesia ada 3 macam. Sistem hukum Indonesia menganut pluralisme namanya. Maksudnya ini diterangin supaya kok nggak dipraktekin itu, kita pikir gitu. Gitu. Kalau mangker kan nggak beres nih, salah aja. Nah, Indonesia menganut sistem hukum yang pluralisme. Ada hukum Islam, ada hukum Barat, ada hukum adat. Hukum Islam di sumbernya Al-Quran, As-Sunnah. Kalau hukum Barat, KUHP, KUH Perdata, atau bahasa Belandanya BW ya, berkelekuan. Kalau hukum adat, dia hukum tidak tertulis, berlaku di masyarakat adat. Misalnya di Minangkabau gitu ya, di Lampung misalnya gitu, di Jawa gitu. Nggak ada tulisannya, tapi berlaku efektif karena dari turun temurun tuh gitu. Nah, ini kitab kita yang kita pakai ini yang sedang kita kaji, di sini dia. Gitu. Kenapa di Indonesia tidak dipakai hukum ini? Itu persoalan kesejarahan, persoalan pertumbuhan bangsa gitu. Sehingga perlu kita memahami secara bijaksana. Kalau ini mau dirubah menjadi sumber hukum, ini mesti menyesuaikan kemarin, mesti dirubah semua nih. KUHP-nya dirubah, KUH Perdata dirubah. Dan itu
cukup panjang ceritanya. Mesti dirubah dulu sama Badan Legislasi Nasional, disetujui oleh DPR, disahkan oleh pemerintah, baru berlaku efektif. Panjang ceritanya. Gitu. Jadi kalau gitu gimana? Ini berlaku di Indonesia kalau yang ini hal-hal yang bersifat ibadah. Betul. Kita tahu ya. Hal-hal yang bersifat muamalah seperti yang sekarang kita bicarakan ini dibatasi. Hanya soal-soal nikah, dan gitu kan, talak, rujuk, gitu, warisan, ini aja. Gitu. Sehingga pengadilan agama itu yang dibicarakan soal-soal ini aja nih, gitu. Wasiat, warisan, wakaf. Kenapa gitu? Karena kalau masuk ke wilayah yang tadi ketemu sama ini, gitu, ngebentur ini, gitu. Itu persoalan. Jadi nggak gampang. Ya ini asal tahu aja. Sehingga ini bisa menjawab pertanyaan, kenapa ilmu fikih yang kita pelajari tidak dipraktekkan secara apa adanya? Ini karena persoalan ini. Disinilah pentingnya gitu. Ya kalau memang mau dikembangkan dengan sangat bagus, ini hukum Islam mesti bisa efektif. Ya partai-partai Islam yang mesti itu urusan politik, bukan urusan saya. Ilmunya saya kasih tahu, tapi kalau yang itu sudah aplikatif, namanya sudah praktek, itu urusan mereka yang punya tanggung jawab di bidang itu. Itu tanggung ya? Baik, sampai situ. Selesai nih kitab berkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan muamalah. Saya persilakan kita lanjut gitu. Kitab Shayd wa Dhabaih. Atau mau nanya dulu. Shayd itu ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan berburu gitu. Dhabaih tentang kesembelihan gitu. Itu kaitannya dengan Idul Kurban, Idul Adha. Mana aja hewan yang boleh kita buru gitu. Kalau berburunya bagaimana gitu. Kalau memang boleh disembelih enggak gitu. Mana yang boleh dimakan, boleh enggak. Ustaz mengenai itu mau tanya mengenai pajak dan zakat itu kalau Ustaz tahu bahwa kita berpajak tapi diniatkan zakat gimana? Beda Pak. Ya, kalau pajak itu karena tanggung jawab kewajiban kenegaraan, bukan kewajiban agama. Tapi kalau zakat kewajiban agama. Meskipun begitu, ketika Bapak bayar pajak misalnya pajak pembelian atau pajak penjualan, gitu, pajak penjualan ya, itu Bapak ketika bayar pajaknya itu niatnya ya Allah saya berniat karena Engkau ya Allah ikut serta dalam membangun negara, jadi ibadah. Tapi tidak bisa dianggap ini bayar zakat, karena kalau zakat ada hitung-hitungannya, ada haulnya, ada nisabnya, gitu, ada prosentasenya, gitu. Kalau pajak kan hitungannya lain lagi. Kalau di Indonesia ya Pak, Bapak misalnya dikenai pajak apa nih, pajak perusahaan, pajak usaha, pajak perdagangan, maka ketika Bapak bayar, Bapak niatkan dalam hati, ya Allah saya niatnya karena Engkau ya Allah, jadikan ini ibadah saya, gitu. Jadi pahala sedekah. Ini bukan berarti bisa zakat sekian, ini bukan berarti bisa memulai atau terjadi. Kalau peraturannya bisa, Bapak misalnya kena pajak Rp10, gitu. Misalnya pajak Bapak Rp10 sebagai seorang pribadi Rp10.
rupiah misalnya, terus Bapak wajib bayar zakat 3 rupiah gitu, dari harta Bapak, maka slip tanda terima zakat 3 rupiah itu Bapak bisa ajukan ke kantor pajak gitu. Saya sudah bayar zakat sekian sesuai dengan peraturan, maka saya mohon supaya pembayaran pajak saya yang 10 rupiah bisa dipotong. Kalau itunya sifatnya administratif namanya. Tapi kalau niatnya Bapak bayar pajak itu dalam rangka bayar zakat, enggak gitu, tidak gitu. Tapi kalau niatnya, ya Allah saya berniat ini dalam rangka ibadah pada Engkau ya Allah, dana yang saya keluarkan buat bayar pajak ini saya minta sebagai ibadah, gitu. Pahala dapat. Gitu. Jadi nggak sekedar bayar biasa. Baik, masih ada? Apakah benar kalau kerja di kantor perpajakan atau bea cukai itu haram gitu? Karena banyak yang bilang, karena kan bea cukai dari minuman keras atau rokok itu kan itu menyebabkan kalau kerja di perpajakan atau bea cukai itu haram. Itu apakah benar? Gini, kalau kita bekerja di instansi pemerintah, gitu ya, kan bea cukai, pajak itu instansi pemerintah. Kalau Bapak bekerja di bidang itu di lembaga kepemerintahan, ya, kemudian niatnya karena Allah, gitu, sebagai abdi negara, abdi bangsa, maka menjadi ibadah. Bahwa dalam prakteknya dia mengutip pajak minuman keras, gitu misalnya gitu. Dia mengutip bea cukai dari minuman keras yang masuk ke Indonesia. Itu bagian dari hal yang mesti kita bedakan, gitu, ya. Bedakan. Nah, kalau Bapak sebagai pegawai pajak, Bapak saya begini, gitu, dalam rangka membangun negara saya, gitu. Kalau niatnya gitu, ibadah. Gitu. Tapi kalau niatnya kemudian ada peluang-peluang dapat masuk kantong, nah itu ya nggak boleh. Bahwa nanti semua yang terkait dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mesti kena pajak itu, yaitu memang objek pajak. Sama, kalau kita mau jujur juga susah juga. Bank Indonesia tuh duitnya campur-campur tuh Bank Indonesia, ya kan? Campur-campur dari mana-mana tuh, gitu. Dari pinjaman luar negeri, dari hasil pendapatan dalam negeri, gitu. Jadi emang agak susah. Yang pure gitu, yang murni gitu susah gitu ya. Jadi nggak ketemu. Jadi kalau gitu gimana? Ya kita niatnya saya bekerja. Kalau misalnya Mas ini kerja di kantor pajak atau di kantor bea cukai, gitu. Kalau niatnya karena Allah, saya dalam rangka mengabdi kepada negara untuk bangsa saya, rakyat Indonesia, supaya bisa hidup sejahtera, saya berbagi dengan kemampuan saya, jadi ibadah. Bahwa nanti dalam prakteknya ada hal-hal yang diurusin yang nggak boleh, itu memang pengecualian. Itu usah dong, gitu ya. Kalau enggak ya jangan kerja di situ, gitu. Nanti kalau nggak ada yang mau kerja di kantor pajak, nggak ada yang kerja di bea cukai, nanti pemasukan negara gimana? Jadi susah juga. Dan di mana-mana seluruh negara namanya bea cukai ada, termasuk di Saudi ada juga, gitu Mas. Jadi berpikir murni syariah ya susah. Bisa nangkep ya? Pasti ada percampuran itu. Itu sebabnya kita kalau dapat duit jangan dimakan semua, dibagi untuk bayar zakat, untuk sedekah, itu untuk mengurangi potensi-potensi kekeruhan itu terhadap harta kita. Gitu Mas. Ya Pak. Kalau orang Islam
Indonesia bisa menggunakan hukum Islam. Kalau non Muslim pakai hukum Barat. Kalau untuk muamalah Islam itu kadang terjadi barisan. Itu kan mesti kamu orang Islam harus bisa dipaksa untuk diatur secara Islam saja. Tapi orang Islam kadang-kadang tidak mau. Dia pakai hukum Barat. Jadi adanya lain. Kenapa pemerintah tidak bisa memaksakan? Ini orang Islam harus pakai hukum Islam. Ya, gini Pak. Kembali pada sistem negara. Sistem bernegara. Sistem bernegara di Indonesia menggunakan falsafah Pancasila sebagai sumber dasar utamanya. Nah, dalam negara dengan sistem falsafah Pancasila itu semua agama diberikan tempat, diberikan porsi. Nah, karena itu maka tidak bisa diklaim misalnya orang Islam kalau soal-soal yang terkait dengan urusan warisan, wasiat dan lain-lain itu mesti pakai hukum Islam gitu. Yang bukan Islam pakai hukum Barat gitu. Orang di kampung sana, di daerah, di dusun pakai hukum adat gitu. Ya. Kalau itu ditentukan seperti itu gitu, dianggap tidak volunteer. Ada negara kita tidak menganut sistem yang kayak zakat misalnya Pak. Zakat di Indonesia itu bukan sistem paksaan, kesadaran gitu. Kalau di negara lain misalnya Timur Tengah nggak bayar zakat kena sanksi dia, negara ngasih sanksi. Di Indonesia nggak. Di Indonesia modelnya volunteer, sukarela. Sehingga pajak, zakat terutama ya. Zakat itu baru bisa dibayar kalau orang punya kesadaran. Di sini perannya masjid, perannya para tokoh untuk menyadarkan orang mau bayar zakat. Nggak ada paksaan. Makanya coba zakat kita kalau misalnya zakatnya ini efektif, banyak Pak, bisa triliunan, itu besar sekali nilainya gitu. Sayangnya nggak efektif. Jadi orang dimotivasi untuk bayar zakat, ayo bayar zakat gitu. Nggak ada paksaan, itu persoalan. Karena itu mesti ada political will. Itu persoalan memang Pak. Akibatnya gini, zakatnya ada, lembaga zakat ada, tapi nggak powerful dia, karena nggak dipaksa. Gitu. Kalau orang nggak bayar zakat mal misalnya gitu, ya tanggung jawab dia gitu. Mestinya kalau nggak bayar zakat mal, kena sanksi dia, gitu. Kena denda, gitu. Mestinya kena hukum dia, kena ya kewajiban. Gitu. Itu persoalan. Sehingga orang nggak berani. Bapak bisa lihat misalnya kalau di Kuwait gitu ya, itu hasil pengumpulan zakat wakaf itu bisa bikin gedung 100 tingkat, disewain gitu gedung itu. Terus hasil sewaannya itu dikembalikan lagi masyarakat kepada kaum muslimin. Di sana ada lembaga syariah, ada lembaga macam-macam gitu yang tinggal di situ. Itu tadi Pak, karena di sana ada ketegasan. Itu ya. Ada kasus Pak, itu satu keluarga yang suami istri sudah meninggal, dia sudah membagi warisnya dengan cara sendiri, tidak mengikuti hukum Islam. Tapi sekarang ini saya dengar ada salah satu keluarga laki-laki itu akan menuntut supaya dibagilah menurut hukum Islam. Ya. Ada yang menggugat gitu ya. 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 Kalau tadi Pak, di sini kesadaran. Kalau orang merasa
saya Muslim, saya mesti bangga dengan hukum Islam. Karena saya mesti bangga hukum Islam, maka ketika saya membagi warisan menggunakan sistem hukum Islam, mestinya gitu. Saya patuh pada Allah, patuh pada Rasulnya, sehingga saya ketika membagi waris saya menggunakan sistem hukum Islam, mestinya begitu. Dalam praktek kasus yang Bapak kemukakan itu, dia bagi warisan secara hukum adat. Boleh jadi orang Jawa misalnya, sama anak misalnya ada 5 dibagi sama, gitu. Nggak dibeda-bedain. Ketika itu sudah dibagi secara hukum sah atau secara hukum adat, gitu sudah sah. Karenanya mau digugat gitu ke pengadilan agar dirubah pakai hukum Islam. Gitu. Nanti yang akan memutuskan lebih hakim Pak. Bisa apa enggak? Gitu. Karena ini sudah menjadi ketetapan, sudah kesepakatan dan sudah dibagi, sudah dipakai. Gitu misalnya tanahnya itu misalnya oleh si anak-anak yang 5 itu. Sekarang mau digugat. Gitu. Nanti berpulang kepada hakim untuk menetapkan ya sesuai dengan nuraninya dan hukum yang berlaku. Apakah bisa? Sepenuhnya pada hakim. Itu sebabnya hakim itu punya kebebasan menetapkan hukum. Dia mesti mempertimbangkan aspirasi masyarakat, rasa keadilan masyarakat gitu. Kalau hakimnya bilang saya kabulkan, ya jadi gitu. Dirubah semua tuh gitu. Yang semua sudah dibagi secara hukum adat gitu. Maka bisa dirubah gitu. Tapi kalau hakim bilang sudah tetap dan karenanya gugatan ditolak, ya udah itu Pak. Kalau misalnya orang tuanya sudah besar, sebelum menikah sudah besar, nanti ini warisan dibagi rata. Istri perempuan, laki-laki semua dibagi rata. Semua sudah sepakat, sudah setuju. Setelah orang tuanya menikah, ada salah satu anaknya yang laki mau minta bagian secara hukum Islam, gimana? Ya, dia mesti bisa melobi yang saudaranya yang setuju tuh. Ya, melobi gitu, mesti bisa mendekati gitu, semeyakinkan pakai hukum Islam itu lebih bagus, lebih afdal, kita aman, nggak kena dosa, gitu. Mesti gitu Pak. Kalau enggak, ya karena sudah sepakati, mestinya waktu sudah orang tuanya masih hidup, kan ceritanya orang masih hidup tuh orang tuanya dulu. Nanti saya kalau meninggal harta saya dibagi sama ya, gitu kata si bapak tuh, gitu kata si bapak. Nah anak-anaknya itu kalau mau bijaksana, ketika si bapak meninggal dibagi rata, gitu. Tapi nanti hukum Islamnya akan diberlakukan. Misalnya anak laki-laki dapat 2 kali dari anak perempuan. Nah ketika sudah dibagi, kemudian si laki-laki itu merasa perlu berbagi pada saudara yang perempuan, dia bisa berbagi sedekah. Ada kebijaksanaan. Mesti gitu Pak. Mestinya kalau susahnya gini Pak, kesadaran menjadi Muslim itu dia mesti bangga dengan hukum Islam. Jadi ketika nanti dibagi waris, bapaknya tuh sudah bilang nanti warisan ini dibagi pakai hukum Islam ya nak. Jadi tadi bapaknya pesan seperti itu karena merasa ibunya juga pencari uang. Jadi ibunya pesan sebelum meninggal nanti warisan dibagi rata, sama laki perempuan sama laki bidai. Itu. Ya. Ini mesti diluruskan. Meskipun istrinya cari uang, bekerja, ketika dia bersama sama suaminya, dananya, hartanya sama-sama tuh Pak, milik semua. Nggak bisa dipisahkan. Nah, sekarang persoalannya orang masih terpengaruh oleh hukum adat. Ya. Hukum adat kan yang memisahkan ini harta dari hasil usaha suami, ini harta usaha istri. Gitu. Makanya kan suka ada harta gonogiri, apa gonogiri, harta gonogiri gitu. Itu karena pikirannya masih pikiran hukum adat.
Kalau dalam hukum Islam nggak ada gonong gini. Begitu meninggal si bapak, maka harta seluruhnya yang dimiliki itu dibagi sebagai warisan. Ketika dibagi, berlaku hukum Allah dalam Quran. Laki-laki dapat 2 kali bagian perolehan anak perempuan, gitu. Udah dibagi nih, anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Nah, ketika sudah dibagi, diterima oleh si anak laki-laki dapat 2 bagian itu, si anak laki-laki berinisiatif. Kasihan saudara saya perempuan cuma dapat 1, saya masih lebih, saya bagi sama dia. Hukum Islam tetap berlaku, peluang dia untuk berbagi kepada saudaranya masih bisa. Kalau dibagi rata, gitu, dibagi rata belum tentu adil. Belum tentu adil. Kenapa belum tentu adil? Anak nomor 1 anaknya 5, anak nomor 2 anaknya 3, anak nomor 4 anaknya nggak punya anak. Gitu. Dibagi rata. Gitu. Kan jadi pincang dong. Jadi makanya ada keadilan distributif. Jadi panjang nih ngajinya nih. Ada keadilan distributif. Distributif itu ya tadi itu. Ada keadilan substantif. Itu beda. Tadi misalnya, contohnya nih, punya istri 4, misalnya gitu ya. A, B, C, D, misalnya. Terus supaya adil, 10, 10, 10, 10, gitu misalnya. 10 miliar, ini 10 miliar, ini 10 miliar, 10 miliar, misalnya. Padahal anak dari si A ini ada 5 anaknya, anak si B ada 4, 3, anak si C cuma 1, anak si D 0. Kan beda Pak. Ketika 10 ini dibagi untuk si A dan anaknya 5, beda dengan perolehan dia dengan ini 0. Ini distributif namanya. Mesti substantif. Akibatnya gimana yang substantif itu? Gitu. Disesuaikan dengan jumlah bebannya gitu. Gitu Pak. Jadi membagi warisan sama itu belum tentu adil juga. Karena ini nggak adil, maka yang dilakukan adalah ngikutin Quran. Gitu loh Pak. 2:1, laki-laki 2, perempuan 1. Gitu. Ini kayaknya nggak adil nih. Nah, ketika sudah dibagi, anak laki-laki yang merasa, saya masih lebih nih, saya mau ngasih saudara saya yang dapatnya cuma 1. Hukum Islam sudah dijalankan, dia dikasih peluang untuk berbagi ke sini. Gitu Pak. Jelas ya? Jadi belum tentu dibagi rata itu adil gitu. Kalau diikuti hukum Islam, laki-laki 2, anak perempuan 1. Nah, ketika sudah dibagi, dia masih diberi peluang. Kalau mau berbagi kepada saudara yang dapat 1, dia bisa gitu, memberikan perolehan itu kepada dia. Besarnya berapa terserah dia. Gitu. Terus kalau diuber lagi, kenapa kok perempuan cuma 1? Dia kan punya suami, gitu. Kalau anak laki-laki, karena dia punya tanggung jawab, punya anak, punya istri, punya macam-macam. 2 kali. Itu sebabnya yang paling tahu adil enggaknya Allah. Dulu ada pada tahun 80-an, itu ada orang yang mengkritik ya, menggugat. Kenapa hukum waris Islam itu 2:1 gitu? Kenapa nggak diratain aja, disamain? Padahal anak perempuan sekarang udah maju-maju katanya.
pinter-pinter gitu. Kenapa nggak disamain aja gitu? Nah pikiran ini itu kalau kemudian diteliti lebih jauh itu adalah membenturkan akal dengan wahyu. Akal dengan wahyu. Quran wahyu kan? Nah, akal pikiran yang biasa nih. Ketika akal ini mau dibenturkan ke wahyu gitu, kalau wahyunya nggak cocok akan digugat sama dia. Tadi tuh kenapa enggak sama rata aja gitu. Gini Pak jawabannya. Kalau maaf ya, kepala saya kopiahnya nomor 10. Kalau pakai kopiah, kepala saya nomor 10 gitu. Tiba-tiba ada jamaah ngasih saya kopiah nomor 8. Tentu nggak muat kan gitu. Kalau nggak muat, solusinya apa gitu. Kalau yang berpikir akal lebih unggul dibandingkan wahyu gitu, kepala saya mesti dirautin supaya kopiah nomor 8 masuk gitu. Itu akal tuh gitu. Tapi kalau mengutamakan wahyu gitu, kenapa jadi kepala yang mesti dirautin? Kopiahnya aja diganti nomor 10 gitu. Itu tahu ya? Jadi paham itu kemudian kalau ditarik dalam ilmu kalam yang mengunggulkan akal disebut Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah. Kalau mengunggulkan wahyu di atas akal, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu Pak. Jadi benturannya sampai ke situ-situ itu. Tapi umumnya Indonesia, masyarakat Indonesia di sini. Ketika akal dan wahyu itu dibenturkan, orang akan tetap mengumpulkan wahyu. Karena sampai sekarang Quran nggak dirubah-rubah, gitu. Karena kalau Quran dirubah, gitu, maka dia tidak lagi asli, gitu. Bukan lagi wahyu. Dan Allah tidak menghendaki itu dirubah. Itu Pak. Baik, kita nanti bicara soal penyembelihan dan perburuan nanti kali ya. Udhiyah itu korban. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bisa mempraktekkan esensinya yang penting. Hakikatnya yang mesti kita kembangkan, substansinya mesti kita, keadilan itu yang mau dibangun gitu. Bukan huruf per huruf. Baik, kita baca doa, semoga manfaat dan berkah buat semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najatan minan nar. Allahumma khdim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana wafiqna washfi' mardana wa sahih assalana wa qawi a'malana wa hdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.